Iya, juan-juan sini. Juan-juan. Juan-juan. Baik. Dimanapun rekan-rekan, Bapak Ibu semua berada, hari ini saya kedatangan tamu, seorang seniman multitalenta dari kampung saya. Sebelum kita saksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jadi gini Silih, nah hari ini bincang sedikit, coba Silih ceritakan sedikit latar belakang Silih. Baik. Nama saya Tinti Lingga, tinggal saya di Kampung Pegagan. Dan semenjak saya sebenarnya kelas 5 SD, saya sudah dididik dengan seni budaya, terutama sulim ataupun seruling, kecapi, dan juga genderang sisibah. Nah, itu biasa kita lakukan. Jadi oleh sebab itu sampai sekarang bisa dibilang di semua genderang, kecapi, ataupun sulim, kalondang, mudah-mudahan kita bisa sampai sekarang mengajarkannya, dan bahkan sudah tampil kita di mana-mana begitu Iya, berarti dari kampung sudah tahu ya? Sudah sudah. Tapi di Medan sejak kapan? Kalau di Medan sejak 87 saya sudah juga bergabung dengan seniman-seniman pak-pak yang ada di kota Medan terutama dengan almarhum Pak Maibang, Saidin Padang, kemudian juga kepada Tohi Buang Menalu. Banyak kawan-kawan itu saya nggak bisa lagi sebut nama-namanya. Iya. Oh. Ya, yang mereka juga tinggal bekerja pada waktu itu di RRI. Iya. Ya, itu Jadi pindah 87 pindah dari Pegagan. Dari Pegagan. Tepatnya iya. di mana Pegagan? Kalau di Pegagan di Batanghari kami Oh. Iya, di Batanghari. Kalau di Medan alamatnya di mana? Kalau di Medan alamat kita ini di Pasar 5 ini di Pasar 5. Iya. Acara-acara yang pernah diikuti apa saja kira-kira di Medan? Kalau acara-acara yang diikuti di Medan banyak banyak. Ya. Kadang-kadang waktu penampilan 8 etis Sumatera Utara kita sering kadang-kadang di Lapangan Merdeka, ya kadang-kadang di RRI, ya kadang-kadang juga di Medan Fair, dan juga di Bina Budaya Iya. Di situ yang sering-sering. Kemudian ketika ada orang meninggal nanti orang pak-pak yang meninggal cayur tua namanya, kalau bahasa pak-paknya, kita juga maju ke sana dan tetaplah kita megang genderang sisibah, sudah kita jalankan di situ Walaupun di perantauan ini ya. Iya, walau di perantauan Iya. Kemudian tentu seniman pak-pak ini kan ya dari segi materi kurang. Iya, karena betul, tidak banyak yang menggunakannya, tidak banyak yang mengundangnya. Iya Terus bagaimana Pak Lingga atau Silih Lingga selain sebagai seniman, apa yang dilakukan di Medan ini? Ya, kalau biasanya ya saya mocok-mocok bekerja di sini, tapi ketika kawan-kawan saya termasuk almarhum Pak Tanda Brutu juga, ketika nanti ada job-job begitu kita pasti dipanggilnya juga dengan kawan-kawan kita yang dari Trio Karina. Trio Karina kita pasti dipanggilnya begitu. Kalau di USU nggak pernah ikut? Di USU pernah juga Iya, pernah di Ekonomis Kolej USU. Iya, pada waktu itu bersama dengan Pak Tanda, almarhum Pak Tanda Brutu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi selain kecapi, suling tadi apa? Genderang sisibah, kalondang ya. Ini bisa kalau kecapi gimana cara mainkannya? Bisa dites? Oh, bisa sih bisa. Bisa Bisa. Nanti mungkin khusus kita bikin musiknya, tapi ini untuk sekedar pengantar. Oh, iya sih, boleh. Kecapi ini dua talinya ya? Iya, dua Nadanya apa ini, nada kecapi? Kalau nadanya ini enggak lari daripada nada pak 5.
yang 5 itu juga nadanya tetap dia Lih. Iya, 5. Bisa 5 apalah ya, tangga gitu ya. Iya, 5 tangga dia biasanya Lih. Sama nada Pak Sarasa pun 5 juga nada Pak Sarasa Lih ya. Iya. Iya. Mungkin kembali kita ke ini. Artinya Pak Lingga ini kan memang tidak bisa hidup dari musik. Iya, Beda betul. dengan Iya, etnis lain yang mungkin bisa full time dia sebagai seniman. Iya. Dalam mengembangkan musik tradisinya. Iya. Tadi Pak Lingga bilang mocok-mocok lah. Iya, mocok-mocok. Mungkin Pak Lingga bisa menceritakan tentang latar belakang keluarga. Oh iya, latar keluarga, belakang keluarga memang betul sih. Anak saya ada 4 orang, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Itulah latar belakangnya sih. Kalau ibu? Kalau ibu memang sudah meninggal sih. Oh, sudah duluan. Ya, sudah duluan meninggal Berarti sana. sekarang ini Pak Lingga sekaligus ayah, sekaligus ibu lah berarti Iya, ya. begitu sih. Iya, betul sih. Iya. Betul. Memang begitulah hidup, rupanya memang tidak ada yang abadi. Iya, betul ya. sih. Betul sih. Ya. Terus kalau kegiatan seni tadi bagaimana menurut seni Pak ini, bagaimana menurut penilaian Sili Lingga? Perkembangannya atau bagaimana ini bisa dijadikan pegangan hidup atau bagaimana? Iya sih. Memang sebenarnya untuk pegangan hidup sebenarnya memang betul bisalah sih sebenarnya. Cuman masalahnya sekarang sih kalau kita lihat dari sisi suku kita Pak lah dulu dibilangkan kurang begitu memahami ataupun dukungan terhadap seni-seni Pak ini sebenarnya sih. Kalau enggak sebenarnya sangat bagus sekali sebenarnya adat-adat Pak ini, seni-seni budaya Pak ini sebenarnya diterapkan untuk kehidupan juga sih. Tidak akan salah, begitulah kira-kira. Iya, yang kurang itu apa kira-kira? Dukungan masyarakatnya sih. Jadi sebagai seniman Pak Lingga merasa kurang didukung ya? Iya, tidak ada dukungannya sih begitu. Terus kalau gitu kira-kira apa kira-kira harapan untuk orang tua atau bagaimana musik ini atau seni Pak ini bisa dikembangkan, apa kira-kira menurut Pak Lingga? Iya sih, terutama bagi orang-orang tua, orang-orang Pak lah sebenarnya yang mampu dan memang bisa dikumpulkanlah kami ini sebenarnya, diberikanlah dukungan sehingga seni budaya Pak ini ke depan sama dengan suku-suku yang lainnya. Itulah harapan kami sih. Iya, padahal di Medan ini kan banyak juga orang Pak yang sering pesta. Menurut pengamatan Pak Lingga, orang Pak ini di Medan apa udah semua menggunakan musik tradisi Pak? Belum sih, masih sedikit ini sih. Iya. Terutama yang kami rasakan, Iya. orang-orang yang meninggal cayur tua namanya, kalau itu pun masih bisa dibilang masih banyak orang yang menggunakan alat-alat yang lainnya sih, seperti macam keyboard ataupun sound systemnya gitu. Bukan musik sekarang ini. Tapi kami sering juga sih mengikuti ataupun membuat acara ini, sering juga kami lakukan di sini sih di Medan ini. Kalau untuk perkawinan? Kalau untuk perkawinan pernah juga sih sekali. Pernah Iya. juga sekali kami dipanggil juga untuk perkawinan, pernah juga sih, dan lengkap dengan tarian-tariannya dan lengkap dengan genderang sibahnya. Bahkan pada waktu itu sih Kela itu adalah orang Aceh. Oh, Akan gitu ya. tetapi disambut dengan tatak pak ataupun tatak sangkar, genderang sangkar dibikin silih atau gendangan raja begitu. Iya. Mungkin terakhir nih sebagai seniman, apa kira-kira saran atau yang ingin disampaikan kepada semua orang tua atau orang pak terutama yang punya kemampuan lah secara ekonomi dalam kaitannya dengan pengembangan kesenian Pak ini? Ya, harapannya itu tadilah silih kami ini tolonglah diperhatikan kehidupan kami, di mana sebenarnya kemampuan kami ini tolonglah dibantu sehingga budaya Pak ini akan muncul kembali di permukaan begitulah kira-kira silih harapan kami. Iya ya. Iya. Kalau untuk pemerintah daerah kita di Dairi dan Pak Barat, mungkin juga di Sabdu Salam, apa kira-kira?
Kalau di sana bisa juga sih, cuman ada sedikit yang perlu kami mintakan sebenarnya Iya. Silih, karena memang begini, Silih kebetulan juga memang disinggung mengenai masalah kabupaten kita yang dua ini, terutama kami yang berdomisili di Medan ini Silih, sebenarnya memang ada budaya-budaya Pak yang pantas dan memang mampu kami untuk menampilkannya. Tolong kesempatan sebenarnya diberikan oleh Bupati Pak Barat ataupun juga Kabupaten Dairi. Sebelum salam juga mungkin bisa. Sebelum salam Iya. juga diberikan dukungan kepada kami, terutama di Medan ini Silih, kalau ada acara-acara Medan Fair bahasanya begitu, tolonglah kami juga diberikan kesempatan ikut mengisi begitu maksudnya Silih. Oh, maksudnya Itu seniman-seniman Pak di Medan ini, iya. dilibatkan ya. dilebatkan Kalau kami ada ya. event-event di Medan, Iya. atau mungkin juga di kampung. Boleh Silih, Bisa bisa, juga, kan? bisa jadi, iya. Iya, jadi begitulah sekilas tentang seniman kita. Iya, Mungkin iya, seniman ini sedikit merasa dilupakan Iya betul Silih. atau kurang diperhatikan kelihatannya. Jadi Iya, kepada siapapun, saya menyaksikan sendiri bagaimana kemahiran Silih ini. Iya. Sebagai penutup mungkin bisa dipetik nih. Oh, boleh, Silih, boleh, dipetik. Silih. Sini sembari kita menutup acara kita. Iya. Ya, silakan deh. Ini adalah kucapi. Bahasa Indonesianya kecapi. Tapi nadanya tentu beda karena kecapi Pak itu punya nada yang berbeda dengan kecapi lain. Walaupun ada juga musik kecapi dari suku lain, tentu yang membedakan itu mungkin bentuknya dan juga nada-nadanya. Jadi itulah percakapan sekilas kami dengan orang tua kita ini yang multi talenta, menguasai berbagai jenis musik Pak, mulai dari kampung halaman sampai dia juga sudah merantau di Medan ini puluhan tahun, tapi dia tetap cinta dan tetap mengembangkan yang namanya musik Pak. Demikian secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan seni budaya Pak berkembang di hari-hari yang akan datang. Juah-juah Banta Karina, Oang.